Tubuh Laura bergetar, bersamaan dengan air matanya yang mengalir. Laura tak sedih, Laura marah. Ia marah pada dirinya sendiri, karena menjadi lemah di saat seperti ini. Ia marah pada pikirannya, yang tak bisa fokus pada satu hal. Ia marah, karena tubuhnya tak mau mengikutinya. Bach asteris ngan. Kata itu Laura tunjukkan untuk dirinya sendiri. Apa sekarang Shirley sudah kalah? Semudah itu? Keluarga dengan sejarah panjang, keluarga yang penuh dengan kekejaman, keluarga yang membuatnya menjadi sosok yang baru. Kini semuanya hancur, semudah itu. Aku tahu kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Dimitri menarik dagu Laura, ia bisa melihat jelas, ekspresi tajam yang ditunjukkan Laura dengan air mata yang mengalir. Bagaimana bisa aku membencimu, saat kau memiliki sikap seperti ini? Awalnya, aku ingin menjadikanmu boneka. Tapi sepertinya posisi Nyonya Verdon akan lebih cocok untukmu. Mereka juga akan mengganti julukanmu. Bagaimana dengan boneka merah Verdon, bagus bukan? Dimitri membelai pipi Laura. Tutup mulutmu. Laura menggertakkan giginya. Ah, anak nakal ini harus dididik dengan baik. Menyingkir. Laura mendorong tubuh Dimitri, namun pria itu malah memutar tubuhnya, mencengkram kedua lengan Laura di belakang punggung, membuat Laura tak bisa bergerak, dan dengan jelas bisa melihat pemandangan di depannya. Di mana para pengawal yang ia bawa tergeletak dengan darah dan mata yang terpejam. Beserta suaminya, yang telah memejamkan mata. Lihatlah sepuasmu, selagi masih bisa, ujar Dimitri. Ah! Air mata Laura mengalir lagi, ia kembali merasa marah. Juan Sirley, kau sialan. Beraninya kau mati lebih dulu daripada aku? Buka matamu. Bukannya kau sendiri yang bilang ingin memiliki 14 orang putri dan seorang putra? Bagaimana bisa aku melakukannya sendirian, sialan? Laura mengerahkan semua tenaganya untuk meneriaki Juan yang tak bergerak sedikit pun. Aduh, sayang sekali. Jadi kau menginginkan 15 orang anak, ya? Kau tenang saja, bersama denganku, kita akan memiliki 20 orang anak yang baik dan penurut, ujar Dimitri. Air mata Laura tak berhenti mengalir, bersamaan dengan isakan pelan, yang dapat didengar oleh sosok Erik di belakang sana. Ah, sialan! Erik berteriak. Teriakan itu membuat Laura langsung berhenti menangis dan menoleh ke arahnya. Itu adalah suara yang sangat familiar, bahkan ia seperti mendengar suara itu setiap hari. Siapa kau? Dimitri tahu, itu bukanlah Erik yang asli. Karena Erik yang asli, bisu. Aku menyerah. Erik membuka topengnya, membuat Laura terkejut. Brian? Laura membulatkan matanya, saat tahu sosok di balik topeng itu adalah Brian Victor. Apa yang terjadi di sini? Kenapa Erik adalah Brian? Lalu kenapa Brian menembak Juan? Kakak, aku menyerah. Aku nggak bisa mendengar kakak ipar menangis. Itu membuatku ikut sedih. Brian cemberut. Apa yang kau katakan? Dimitri terlalu terkejut, sampai tak bisa berpikiran jernih. Sementara Laura yang menangkap maksud Brian, langsung menoleh ke arah Juan. Benar saja, pria itu membuka matanya dan langsung berdiri. Dia bahkan sempat meregangkan lehernya yang terasa kaku karena berbaring beberapa menit. Hal itu membuat Laura sangat terkejut. Apa? Bagaimana bisa kau bangkit lagi? Kau sudah ditembak, teriak Dimitri. Mana mungkin seseorang mati karena benda ini? Brian menunjukkan peluru yang ia pakai untuk menembak. Itu bukanlah peluru, melainkan sebuah tabung tipis berisi cairan merah yang mirip dengan darah. Tabung itu akan langsung pecah saat mengenai sasaran, dan mengeluarkan cairan merah tersebut. Kalau begitu,
Dimitri menatap satu persatu pengawal Shirley yang kembali bangun, karena mereka ditembak dengan tabung yang sama. Tidak mungkin, apa yang sebenarnya terjadi? Dimitri mundur beberapa langkah, setelah Juan menembaknya dengan pistol yang mengeluarkan jarum. Bagaimana rasanya mendapatkan racun yang sama? Juan tersenyum. Racun yang sama? Dimitri langsung bergetar. Laura menatap Juan dengan wajah tak percaya. Meski pikirannya masih kacau, ia tahu apa yang sedang terjadi. Sejak awal, Juan tak pernah kehilangan ingatannya. Dia bekerja sama dengan dokter, untuk membuat hal itu jadi kenyataan, sehingga ia bisa memulai skenario barunya. Kekacauan yang terjadi di beberapa tempat, tak pernah terjadi. Itu bagian dari skenario yang dimainkan Juan. Dia tahu, Laura akan menyebarkan pasukan khusus. Kekacauan di Kasino Biru juga bagian dari rencana Juan, sehingga dia bisa memberi Hans tugas yang lain. Dan, Juan juga tahu, kalau Laura pasti akan pergi mendatangi Dimitri setelah mendapatkan ancaman. Semua telah dipersiapkan dengan baik, seperti layaknya bidak catur. Itu tangan yang sudah menyentuh istriku, kan? Juan menembak tangan Dimitri. Dimitri sontak memegangi tangannya. Ia hendak mengeluarkan jarum tersebut, namun ukuran jarumnya sangat kecil, sehingga bisa masuk sepenuhnya di dalam tangannya. Kau sangat bodoh, Dimitri Verdon. Apa kau sungguh berpikir, sebuah berlian bisa dilelehkan dengan api kecil? Kau harus melempar berlian itu ke dalam lava, untuk benar-benar melelehkannya, ujar Juan. Tidak mungkin. Rencanaku sudah sempurna. Racun itu seharusnya membuatmu lumpuh atau tersiksa seumur hidupmu. Racun? Oh, maaf mengecewakanmu. Tapi penawar yang diberikan kawanku bereaksi dengan baik, tentu saja ini juga berkat kerjasama yang baik dengan tubuhku. Juan tersenyum. Dimitri menatap Brian yang sedang santai menghisap lollipop. Kau bukan Eric. Aku memang bukan Eric. Aku Brian Vick. Brian tersenyum. Brian Shirley. Di mana Eric? Maksudmu pria bisu itu, kan? Aku lupa di mana menaruh mayatnya. Sebentar, biar ku ingat dulu. Brian menunjukkan ekspresi seperti sedang berpikir keras. Aduh, nggak tahu. Aku lupa, hehehe. Brian kembali menghisap lollipop. Dimitri menatap Juan, yang memberinya senyuman tajam. Sial, apa yang kalian lihat? Cepat habisi dia. Dimitri berteriak pada ke-30 bawahannya. Namun ketiganya hanya memberi tatapan merendahkan pada Dimitri, yang membuat Dimitri sadar, kalau mereka semua telah berkhianat. Sayang sekali, kau memiliki bawahan yang sangat pintar. Mereka tahu aku akan menang, jadi mereka tak mau menyia-nyiakan nyawa mereka untukmu, ujar Juan. Bach asteris ngan, sialan. Berhentilah berteriak dan mari kita mulai pembicaraan penting ini. Pengawal mengambil kursi yang tadi diduduki Dimitri. Juan duduk di sana, menaikkan satu kakinya. Aku ingin kau menyerahkan pasar gelap harimau, ujar Juan. Kau menginginkan aset terbesarku? Apa kau pikir aku akan melakukannya? Dimitri tersenyum miring. Tentu saja kau akan melakukannya, kalau kau tidak mau mati. Dimitri mengerang saat racun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu sangat nyata, badannya terasa begitu panas dan ditusuk ribuan jarum bersamaan. Kau lemah sekali, ya? Padahal rasa sakit di awal belum apa-apa. Juan mengingat rasa sakit yang ia rasakan saat berada di dalam mobil, ia bisa menahannya dengan baik, karena ia sudah terbiasa menahan rasa sakit. Kau pasti sudah tahu ini, kalau keadaan tubuh setiap orang berbeda. Tubuhku memang kuat, sehingga aku lolos dari racun meskipun aku terlambat meminum penawarnya.
Tapi tidak denganmu, kau akan segera mati dalam 15 menit, tentu saja dengan rasa sakit yang semakin meningkat setiap detiknya. Juan tersenyum. Kaak. Seperti yang dikatakan Juan, Dimitri mulai merasakan itu. Rasa sakitnya semakin meningkat. Kenapa? Hak. Kenapa kau sangat mengincar pasar itu? Tanya Dimitri. Ah, aku tidak menginginkannya. Hanya saja, seseorang yang aku kenal ingin memilikinya, balas Juan. Siapa? Dimitri tersadar. Avanas. Kau baru menyadari situasinya? Begitu ya, rupanya sejak awal Shirley dan Victor bekerja sama. Dimitri menatap Brian yang kini duduk bersila karena merasa bosan. Bodoh, celetuk Brian. Apa? Dimitri tak mengerti. Sudah kubilang, aku Shirley, bukan Victor, ujar Brian. Ah, begitu rupanya ku. Dimitri meremas tangannya, yang tadi terkena jarum. Tangannya terasa akan segera meledak. Jangan menganggap aku kejam, karena aku hanya memberikan balasan kecil atas apa yang terjadi di masa lalu. Kau berhasil memberi kerugian pada Shirley, sekarang aku memberimu sedikit kerugian, ujar Juan. Permisi, sampai kapan kau akan diam? Cepat serahkan pasar itu, waktu terus berjalan Iho, Brian memanas-manasi. Aku tidak akan melakukannya. Aku yakin kau akan tetap memberiku penawarnya, karena kau membutuhkan pasar itu sebagai alat transaksimu dengan Avanas. Karena kalau aku mati, pasar itu akan jatuh pada orang lain, bukan dirimu. Dan itu akan membuatmu jadi lebih repot, ujar Dimitri. Aku sudah menduga kau akan berkata seperti ini. Karena itulah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Juan memberi isyarat pada pengawalnya. Seseorang mendekati Dimitri dan menunjukkan sebuah video dari tablet. Dimitri sangat terkejut saat melihat seluruh bangunan dan tempat yang merupakan aset Verdon telah dipasangi bom. Pelakunya tidak lain adalah Cecilia, karena ini memang tugas yang diberikan Juan padanya. Bagaimana bisa? Dimitri bergetar. Kau terkejut melihat semua hartamu akan dihancurkan, atau terkejut karena Shirley bisa memasang bom dengan mudah? Tanya Juan. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah bagi seseorang. Tapi untuk seorang Cecilia, ini hanya hal kecil, semudah menghembuskan nafas. Tentu saja aku akan memberimu penawar itu walau kau tidak menyerahkan pasar. Tapi, kau akan mendapatkan kerugian yang lebih besar, ujar Juan. Hahaha. Sekarang aku mengerti. Alasan kenapa berlian ada di dalam namamu. Rupanya aku terlalu meremehkanmu. Baguslah, kalau kau menggakuinya. Juan melempar sebuah dokumen ke arah Dimitri. Dengan tangan yang bergetar, Dimitri membuka dokumen itu. Isinya adalah pemindah tanganan pasar gelap harimau kepada Avanas Grigori. Silahkan, ujar Juan. Dimitri menandatangani dokumen itu, lalu mematahkan pulpennya menjadi dua. Apa kau sudah puas sekarang? Dimitri menatap Juan dengan ekspresi penuh kemarahan. Ya, sangat puas. Juan tersenyum manis. Pengawal Juan melempar tabung kecil kepada Dimitri. Pria itu langsung meminum habis penawar yang diberikan Juan. Wah! Gekah! Dimitri berteriak kuat, sebelum kehilangan kesadarannya. Bawa dia kembali ke tempatnya menginap. Setelah ini, kalian semua boleh bekerja dengan Shirley, ujar Juan kepada semua pengawal Dimitri. Terima kasih, Tuan Shirley. Mereka mengikuti perintah Juan dan membawa Dimitri pergi. Juan berdiri, merenggangkan tubuhnya. Senyuman muncul di wajahnya. Dia sangat puas, setelah lelah berakting dan bersikap bodoh. Tidak sia-sia aku belajar berakting darimu, ujar Juan pada Brian. Kak.
Brian melirik Laura yang masih berdiri di tempatnya dari tadi. Laura. Juan mendekat untuk memeluk Laura, namun wanita itu mendorongnya, menolak pelukan itu. Kenapa tidak bilang dari awal? Laura menunjukkan ekspresi marahnya terang-terangan. Dia seperti kucing yang sedang menaikkan ekor dan menunjukkan taringnya. Aku hanya penasaran dengan sikapmu, jika aku bersikap seperti itu, ujar Juan. Kau memberitahu semua pelayan dan pengawal tentang rencanamu, tapi tidak memberitahuku. Itu. Apa Hans dan Gina tahu? Ya, kakak ipar. Kakak memang memberitahuku, tapi aku sudah tahu lebih dulu, balas Brian dengan cepat. Itu artinya dugaanku benar, hanya aku satu-satunya yang tidak mengetahui ini, benar kan? Laura mengepalkan kedua tangannya. Aku bahkan menangis, air mataku terbuang sia-sia karenamu. Laura menunjuk Juan tepat di wajahnya. Jangan marah, iya? Aku hanya... Jangan beralasan terus. Katakan saja, kalau kau mau mengerjaiku sejak awal. Baiklah, oke. Aku memang mengerjaimu. Aku tidak pernah menyangka kau sampai menangis. Kupikir, kau akan mengetahui semuanya, seperti biasa, ujar Juan. Oh, begitu. Jadi kau pikir, aku bisa berpikir di saat keadaannya kacau? Laura menarik nafas pelan, ia mencoba menenangkan dirinya. Sementara Juan terus dimarahi habis-habisan, Brian menikmati pemandangan itu, dan para pengawal yang masih di sana hanya bisa diam karena takut. Kau, Laura menempelkan jari telunjuknya di dada Juan. Nggak dapat jatah sebulan. Juan terkejut. Ah, apa? Kau nggak tuli, kan? Laura membalikkan badannya, berjalan ke arah mobil. Tunggu, Laura. Sayang. Jangan begitu, oke? Bagaimana kalau pukul saja aku sampai sekarat? Itu lebih baik daripada hukuman yang kau katakan. Juan menahan pintu mobil yang hendak ditutup oleh Laura. Bodoh amat. Laura menutup pintu, menguncinya. Cepat, jalan. Setelah Laura berkata seperti itu, pengemudi langsung mengemudikan mobil. Tunggu, Laura, Juan hanya bisa memandangi mobil yang semakin jauh. Aku kan sudah bilang, ini ide yang buruk untuk mengerjai kakak ipar seperti itu. Brian menepuk bahu Juan, yang sabar ya, Kak. Sialan. Setelah sampai di mansion. Laura, tolong buka pintunya. Aku minta maaf, oke? Bisakah kita bicara sebentar? Juan mengetuk pintu kamar Laura, di mana istrinya sedang mengurung diri. Pergi sana, sialan. Aku capek. Aku mau istirahat. Suara Laura terdengar sangat dingin. Sayang. Ah, berhentilah memanggilku seperti itu. Kau pikir aku akan luluh hanya karena mendengar suara buayamu? Aku sungguh minta maaf, oke? Pergi sana, jangan ganggu aku. Bukannya kau terlalu kejam padaku? Bisa-bisanya orang yang melakukan hal buruk pada istrinya, mengatakan ini kejam. Kau bicara seolah-olah aku melakukan kejahatan besar. Memang, sialan. Juan sampai terkejut karena suara Laura terdengar sangat nyaring. Brian yang ditahan oleh Juan juga ikut terkejut. Kak, kenapa kau malah memanas-manasinya? Brian berdecak kesal. Brian, kau tak akan mengerti. Juan terlihat frustasi. Aku ngerti, kok. Tidak dapat jatah beberapa hari saja sudah berat, apalagi sebulan. Brian menghela nafas. Kau dan Cecilia memiliki hubungan yang baik. Ya. Ah, aku kangen Cecilia. Brian berbalik. Ia akan menjadikan ini kesempatan untuk kabur. Namun Juan menahan Brian dengan menarik pakaian pria itu. Mau kemana? Tanya Juan. Kak, ayolah. Jangan libatkan aku dalam pertengkaran rumah tanggamu. Aku kan gak salah apa-apa. Aku tanya, kau mau kemana?
Tentu saja menemui Cecilia. Dia mengirim pesan, kalau dia sudah berada di pesawat. Kakakmu sedang kesulitan, dan kau mau bersenang-senang? Yang salah sejak awal kan kakak. Oh. Kakak ipar membuka pintunya. Juan sontak menoleh ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Brian langsung berlari kabur, membuat Juan sadar kalau dirinya berhasil ditipu. Juan lebih terkejut, karena dirinya berhasil tertipu, dibandingkan melihat Brian kabur. Aku lengah. Juan menghela nafas. Juan mendekati pintu kamar Laura. Aku minta maaf. Ayo kita bicara besok, oke? Selamat istirahat, mimpi indah.